Oke teman-teman, di video kali ini kembali saya akan coba perlihatkan hasil tanaman bibit kelengkeng yang pada minggu sebelumnya sudah pernah saya lakukan pemangkasan dan juga pemupukan terhadap tanaman ini, karena memang sebelumnya tanaman kelengkeng yang saya lakukan pemangkasan ini sudah pernah berbuah ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan kembali coba memperlihatkan hasilnya seperti apa untuk tanaman yang sudah saya lakukan pemupukan dan pemangkasan 1 minggu sebelumnya, itu seperti apa. Nah, untuk cabang yang sudah saya pangkas kemarin, yang saya potong bekasnya cabang yang berbuah seperti ini masih belum kelihatan ya teman-teman cabangnya. Akan tetapi justru yang saya perhatikan itu kemarin saya baru tahu bahwa hasilnya seperti ini ya teman-teman. Justru untuk cabang yang lain itu sudah keluar bunga yang baru untuk kedua kalinya. Nah, akhirnya saya perhatikan seperti ini. Awalnya ini untuk cabangnya itu kemarin saya lihat, saya kira ini kemarin cuma muncul tunas baru, namun yang saya perhatikan justru yang keluar adalah bunga baru untuk kedua kalinya pada cabang yang lainnya teman-teman. Nah, itu seperti ini hasilnya. Nah, oleh sebab itu jika kalian suka pada video kali ini, jangan lupa berikan tombol like dan subscribe ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kalau saya perhatikan dari tanaman bibit kelengkeng yang sekarang sedang berbuah seperti ini, kemarin itu sudah pernah saya beri pupuk NPK padahal ya teman-teman. Mengapa bisa berbunga seperti ini untuk cabang yang lain dan untuk kedua kalinya? Itu kalau saya perhatikan mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tanaman kelengkeng milik saya ini bisa berbunga lagi seperti ini untuk kedua kalinya. Nah, mungkin yang pertama kalau saya amati itu, yang pertama adalah saya menggunakan waktu melakukan penyambungan itu menggunakan entres yang sangat bagus, sangat produktif, dan dulunya memang saya dapat entresnya itu dari bibit kelengkeng teman-teman saya ya teman-teman, yang alhamdulillah memang buahnya waktu itu sangat genjah. Mungkin karena sebab itulah tanaman bibit kelengkeng milik saya ini bisa cepat berbuah seperti ini. Dan untuk selanjutnya yang saya perhatikan itu mungkin karena rootstocknya ini yang sangat tepat. Pemilihan rootstock yang tepat seperti ini itu bisa memicu pertumbuhan dan pembuahan itu lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini kalau dilakukan penyambungan sambung pucuk dengan bagus seperti ini hasilnya. Jadi yang bisa menyebabkan faktor mengapa tanaman bibit kelengkeng saya ini walaupun ukurannya masih kecil seperti ini, batangnya masih kecil, itu bisa berbunga walaupun ukurannya sangat kecil. Mungkin sebab itu tadi ya teman-teman. Nah, sekarang sudah terlihat jelas sekali ya teman-teman. Ini dalam waktu 1 minggu lebih saya melakukan pemangkasan dan juga pemupukan. Itu hasilnya seperti ini. Padahal kemarin itu saya menggunakan pupuk NPK masih ya teman-teman, belum menggunakan pupuk pembuahan. Saya juga ini kaget ya teman-teman, kok bisa muncul bunga lagi untuk kedua kalinya pada cabang yang lain seperti ini. Nah, jadi itu ya teman-teman, sekedar dari apa yang saya alami, saya amati selama ini, mungkin beberapa yang bisa menyebabkan tanaman kelengkeng milik saya ini bisa berbunga lagi seperti ini, itu karena disebabkan pemilihan entres dan juga rootstock yang tepat pada waktu melakukan sambung pucuk ya teman-teman. Nah, ini selain itu juga mungkin karena faktor pemupukan yang bagus dan juga media tanahnya itu bisa menyebabkan tanaman bibit kelengkeng milik saya ini walaupun ukurannya masih kecil itu sangat rutin sekali berbunga seperti ini ya teman-teman. Padahal waktu itu saya ini habis memangkas bekas dari kemarin tanaman bibit kelengkeng ini berbuah ya teman-teman. Ini kan kemarin untuk cabang yang ini kan sudah berbuah dan sudah saya pangkas karena buahnya sudah saya panen ya teman-teman. Justru sekarang
ketika dilakukan pemupukan nutrisinya mungkin itu diserap oleh cabang yang lain seperti ini, sehingga untuk cabang yang lain sekarang terangsang bisa muncul bunga seperti ini. Jadi seperti itulah ya teman-teman penjelasan dari saya mengapa tanaman bibit kelengkeng milik saya ini dengan ukuran yang masih kecil itu bisa berbunga lagi. Soalnya kalau perhatikan juga ini untuk batangnya itu sangat tua sekali seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin bisa jadi yang menyebabkan tanaman kelengkeng saya ini bisa cepat berbuah seperti ini, berbunga seperti ini. Itu juga terlihat dari ini, batangnya kan kelihatan sangat tua seperti ini ya teman-teman. Ini memang awalnya tanamannya ini stagnan ya teman-teman. Stagnan artinya berhenti pertumbuhannya, sehingga membentuk percabangan yang tua seperti ini. Akhirnya ketika dilakukan pemupukan atau pemangkasan, bisa jadi ini yang keluar itu bukannya tunas, malah justru bunga seperti ini ya teman-teman. Luar biasa sekali ini ya teman-teman. Ini bisa kalian perhatikan, ini benar-benar saya lakukan perawatan yang tepat. Seperti ini hasilnya untuk tanaman bibit kelengkeng yang saya miliki. Nah, jangan lupa setelah ini kita berikan penyemprotan untuk tanaman bibit kelengkeng yang sudah berbunga seperti ini. Jangan lupa berikan penyemprotan hama, tujuannya supaya nanti untuk bunganya ini tidak mengalami kerontokan ya teman-teman. Nah, setelah ini saya akan lakukan penyemprotan terhadap tanaman kelengkeng yang sudah berbunga seperti ini, supaya nanti daunnya bunganya ini tidak mengalami kerontokan dan bisa berbuah dengan bagus ya teman-teman. Seperti itu yang sering saya lakukan untuk tanaman kelengkeng yang sudah mengalami pembungahan seperti ini. Oke teman-teman, sekarang bisa kita lakukan penyemprotan terhadap bunga tanaman kelengkeng yang sudah berbunga seperti ini. Karena biasanya kalau saya perhatikan, setiap kali tanaman kelengkeng sudah mulai muncul bunga seperti ini, itu nanti bersamaan dengan itu ada serangga-serangga yang menitipkan telurnya. Nah, seperti ini kelihatan ya teman-teman. Ini kupu-kupu putih. Ini biasanya seringkali saya temukan kalau waktu tanaman kelengkeng berbunga seperti ini, itu biasanya menitipkan telur seperti ini. Nah, ini oleh sebab itu kalau bisa lakukan penyemprotan ya teman-teman, supaya nanti tanamannya ini bisa berbunga dengan bagus ya teman-teman. Nah, sekarang ini bisa kita lakukan penyemprotan seperti ini, kita semprot ya teman-teman, supaya nanti terhindar dari serangan hama dan nantinya bisa tumbuh berbunga dengan bagus ya teman-teman. Nah, ini juga untuk batang-batangnya kita semprot ya teman-teman. Semuanya ini juga bisa kita semprotkan juga untuk daun-daun yang lain, supaya ini juga bakal muncul tunas baru ya teman-teman. Ini kelihatan masih kecil seperti ini. Nah, ini masih kecil, ini nanti bakal tunasnya ya teman-teman, yang kemarin sudah saya lakukan pemangkasan. Nah, ini juga kita semprot bisa seperti ini. Nah, nanti supaya bisa terhindar dari serangan hama. Ini kita semprot semuanya, dan juga batang-batangnya bisa kita semprot seperti ini. Nah, ini yang sering saya temukan itu biasanya kupu-kupu putih seperti ini. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini ada kupu-kupu putihnya. Nah, seperti itu. Nah, sudah cukup. Nah, seperti itu ya teman-teman cara saya melakukan perawatan terhadap tanaman kelengkeng yang sudah mulai muncul bunga seperti ini. Mudah-mudahan saja untuk tanaman kelengkeng ini bisa nantinya berbunga dan berbuah dengan banyak ya teman-teman, dengan bagus. Dan seperti itu yang sering saya lakukan. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga saja pada video kali ini bisa menambah motivasi, menambah wawasan kepada teman-teman yang ada di rumah, agar supaya bisa selalu giat merawat tanaman yang ada di sekitaran kita. Oke, sekian, terima kasih.